Story diawali dengan songgok pria pengantar paket yang gak ada akhlak, yang dimana dengan sangat brutalnya sedang mengantarkan sebuah paket, yaitu di sebuah apartemen. Yang dimana penerima paket ini merupakan seorang bapak-bapak berkumis pagar kabupaten yang ditemani oleh anjingnya. Dan tak lama setelah kegiatan serah terima paket tadi, si Pak Kumis ini menyadari kalau anjingnya ini telah ditukar oleh boneka oleh tukang paket tadi. Yang dimana ternyata tukang paket tersebut merupakan Ace Ventura, yang merupakan seorang detektif hewan yang dimana di sini Ventura sedang melakukan misi penyelamatan seekor anjing yang diculik oleh bapak berkumis tadi. Lalu, aksi kejar-mengejar pun terjadi antara Pak Kumis dan Ace Ventura. Namun pada akhirnya, Ventura dan anjingnya berhasil kabur dari Pak Kumis tersebut. Setelah itu, anjing itu kembali kepada pemiliknya berkat Ace Ventura, yang dimana si pemiliknya ini merupakan seorang wanita yang cantik dan mantap. Di sini Ace Ventura minta upah atas misinya untuk sekedar mengisi bensin dan memperbaiki mobilnya yang hancur. Namun sang wanita, dia memberi saran yang lain, yaitu untuk mengganti upah tersebut dengan begituan sebagai gantinya. Dan tak berpikir lama, Ace Ventura pun langsung menyetujuinya, sehingga kejadian sangat brutal pun terjadi. Di sisi lain, di sebuah stadium, yang dimana di stadium ini terdapat seekor lumba-lumba yang bernama Snowflake. Sedangkan Snowflake sendiri merupakan sebuah maskot bagi grup football Miami Dolphins. Namun terjadi sebuah kejadian yang dimana si Snowflake, dia dibius dan diculik oleh sekelompok orang. Lalu dibawa pergi menggunakan sebuah mobil van. Dan keesokan paginya di Jorobi Stadium, yaitu tempat tinggal lumba-lumba Snowflake, terjadi keributan di mana mereka menyadari bahwa si Snowflake yang merupakan maskot tim football yang telah hilang. Di sini, si sang manajer yang bernama Don, dia terlihat sedang marah-marah kepada para stafnya yaitu Melissa dan Roger, yang dimana mereka harus segera menemukan Snowflake sebelum pertandingan dimulai. Lalu Melissa dan Roger pun meminta sang sekretaris yaitu Martha agar segera menghubungi polisi, yang kemudian Martha menyarankan agar menyewa detektif hewan. Karena melacak binatang itu sangat rumit dan butuh proses dengan ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Di sisi lain, Ace Ventura datang di Jorobi Stadium, yang dimana di tempat tersebut, ia bertemu dengan Elisa untuk membahas masalah kehilangan Snowflake. Dan tanpa basa-basi, Melissa langsung membahas pokok masalahnya, yaitu lumba-lumba berjenis hidung botol langka yang merupakan maskot dari klub football Miami Dolphins yang bernama Snowflake. Snowflake sendiri ia telah dicuri oleh seseorang yang meminta Ace Ventura untuk menemukannya. Namun kocaknya, Ace Ventura dengan lahapnya malah mukbang kuaci tanpa bagi-bagi ke si Melissa dan membuang kulit kuaci ini secara sembarangan. Sehingga membuat si Melissa ini merasa jijik dan meragukan Ace Ventura sebagai seorang detektif. Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan investigasinya ke sebuah lapangan football, yang dimana di sini Ace Ventura menemukan petunjuk, yaitu dia menemukan sebuah batu permata di pembuangan tank di tempat tinggalnya Snowflake. Setelah itu, Ace Ventura melanjutkan investigasinya, yaitu dengan mendatangi salah satu temannya yang berada di kepolisian. Dan seperti biasa kelakuan tak ada akhlak, di sini Ace Ventura meminta informasi tentang kasus Snowflake kepada temannya itu, yaitu dengan cara yang sangat sopan sekali. Ace Ventura bertanya menggunakan pantatnya, agar si temannya ini segera memberikan sebuah informasi tentang kasus Snowflake. Tapi hasilnya masih saja nihil, yang dimana para pihak kepolisian belum menemukan satu petunjuk pun tentang kasusnya Snowflake. Namun belum sempat menggali informasi lebih dalam, Ace Ventura malah diusir oleh kepala polisi yang bernama Lois N. Horn, yang kemudian Ace Ventura pun pergi dan melanjutkan investigasinya, yaitu untuk mencari informasi tentang Snowflake. Ace Ventura lalu melanjutkan investigasinya ke sebuah gor tempat para anak band metal, yang dimana ia menemui salah satu temannya yaitu Woodstock. Lalu meminta temannya ini mencarikan sebuah informasi, yang dimana ia bisa mengetahui siapa yang membeli perlengkapan ikan dalam jumlah banyak pada akhir-akhir ini. Di sini, Ace Ventura mendapatkan sebuah petunjuk baru yang mengarah kepada seorang miliarder dan kolektor ikan langka yang bernama Ronald Kemp, yang dimana si Ronald Kemp ini secara kebetulan akan mengadakan sebuah pesta di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi Ace Ventura untuk menyusup ke tempat Kemp.
Singkatnya seperti biasa, di sini Ace Ventura dengan otak cengklaknya datang ke acara pestanya Cam. Ace Ventura memanfaatkan Elisa agar ia bisa masuk. Di sini Ace Ventura pura-pura izin ke toilet agar bisa menyelidiki tempat si Ronald Cam. Ia berharap bisa menemukan sebuah petunjuk tentang Snowflake yang pada akhirnya Ace Ventura menemukan sebuah kolam ikan tank yang dimana ia berpikir bahwa ini adalah kolam untuk Snowflake. Namun ternyata, di dalam kolam tersebut bukanlah Snowflake, melainkan seekor hiu yang ganas. Dan lagi-lagi investigasi Ace Ventura tidak membuahkan hasil apapun, kecuali ia dicapik-capik oleh seekor hiu. Lalu Ace Ventura dan Melissa kembali melakukan pencarian. Namun, mereka masih tidak membuahkan hasil. Dan tanpa sengaja, Ace Ventura menemukan sebuah petunjuk yaitu sebuah potongan berlian ember yang dimana tadi Ace Ventura melihat batu yang sama di cincinnya Ronald Cam. Namun di sini Ronald Cam dinyatakan bersih dari dugaan dikarenakan tidak ada batu yang terlepas dari cincinnya. Yang ternyata potongan berlian tersebut berasal dari sebuah cincin kejuaraan Dolphin AFC tahun 1984. Dan akhirnya, kini Ace Ventura menemukan titik terang atas kasusnya ini. Ace Ventura berencana untuk melihat satu persatu, yaitu siapa saja pemilik cincin yang kehilangan salah satu batu berlian tersebut. Namun sayangnya usaha Ace Ventura sia-sia karena masih tidak membuahkan hasil, yang dimana ia masih belum menemukan seseorang yang kehilangan batu permata di cincinnya. Di sini, Ace Ventura dan Melissa mendapatkan kabar buruk bahwa temannya Melissa yang bernama Roger yang merupakan kepala operasional Miami Dolphins, ia ditemukan telah bundir di apartemennya. Sehingga Ace Ventura dan Elisa pun langsung bergegas pergi ke TKP di mana Roger bundir. Sewaktu di TKP, sudah ada para pihak kepolisian yang sedang melakukan olah TKP, termasuk kepala kepolisian yaitu Letnan Lewis. Di sini para kepolisian berkesimpulan bahwa di kasus ini Roger telah melakukan bundir, tapi tidak dengan Ace Ventura. Yang dimana Ace Ventura dengan keahliannya sebagai detektif, ia menyatakan bahwa Roger telah dibinasakan oleh seseorang yang kemudian jasadnya dilempar dari atas apartemennya. Ace Ventura menunjukkan bukti dan penjelasan kepada para pihak kepolisian yang sangat jelas dan sangat manuk akal. Lalu para pihak kepolisian dan Letnan Lewis yang awalnya sempat meragukan Ace Ventura karena kelakuan bodohnya, mereka pun terdiam setelah melihat kemampuan Ace Ventura sebagai seorang detektif. Dan karena merasa malu dan kalah telak, di sini Letnan Lewis langsung mengusir Ace Ventura dari TKP. Setelah diusir, kini Ace Ventura dan Elisa pergi ke Dolphin Stadium untuk mencari petunjuk-petunjuk lainnya yang bisa mengarahkan mereka kepada para pemilik cincin kejuaraan tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka menemukan salah satu seseorang yang bisa dicurigai yaitu Ray Pinkel. Ray sendiri merupakan salah satu pemain yang berada di timnya Miami Dolphin pada masa itu. Sedangkan Ray, ia gagal melakukan tendangannya sehingga mengakibatkan kekalahan kepada Miami Dolphins pada laga final. Alhasil, hal tersebut membuat Ray dibenci oleh para pendukung tim Miami Dolphins. Lalu terdengar kabar bahwa Ray pulang ke kampung halamannya di Coyle Country, yang dimana Ace Ventura langsung bergegas untuk menyelidiki Ray di kampung halamannya. Namun sebelum itu, Ace Ventura tidak membuang kesempatan yang dimana ia melakukan begituan dengan Melissa. Keesokan harinya Ace Ventura tiba di kampung halamannya Ray yaitu Coyle Country, yang dimana terlihat rumahnya Ray penuh dengan ujaran kebencian dari para fans Miami Dolphin. Sedangkan Ace Ventura yang mengaku sebagai fans dari Ray, di sini ia dipersilakan masuk oleh kedua orang tuanya, yang dimana niatan Ace Ventura ingin bertemu dengan Ray harus pupus, dikarenakan Ray sudah lama tidak pulang ke rumahnya. Dan terakhir kali ayahnya mendengar kabar bahwa Ray telah kabur dari rumah sakit jiwa, yaitu sekitar 8 tahun yang lalu. Lalu Ace Ventura dipersilakan untuk melihat-lihat bekas kamarnya Ray, yang dimana di kamarnya Ray malah terlihat seperti kamar dari seorang psicopet, karena kamarnya Ray penuh dengan hujatan dan ujaran kebencian untuk rekan timnya dulu, yaitu Dan Marino. Ray sendiri, ia menyalahkan rekannya Dan Marino, yang dimana ia tidak memegang bola seperti biasa yang ia lakukan, sehingga membuat tendangan Ray meleset dan menyebabkan kekalahan pada timnya tersebut. Dan alasan inilah yang menyebabkan Ray mempunyai dendam kepada Marino, sehingga dia dianggap gila dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Waktu melihat keadaan tersebut, di sini Ace Ventura langsung bergegas memberitahu Melissa bahwa Dan Marino sedang dalam bahaya dan meminta penjagaan ekstra dari polisi. Lalu Ace Ventura dan para polisi pun terlambat, yang dimana Dan Marino yang sedang syuting telah diculik. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi, yang dimana para penculik ini berhasil kabur dari kejaran Ace Ventura. Setelah hal tersebut, Ace Ventura kembali mendatangi Lois.
Di sini, Ace Ventura memberikan sebuah informasi yang ia ketahui kepada Louis. Ace Ventura berharap para polisi untuk membantunya dan hal tersebut sepertinya membuat Louis sangat takjub atas penyelidikan Ace Ventura. Sehingga Louis memberikan kecupan manja kepada Ace Ventura. Setelah itu, Ace Ventura masih mempunyai satu petunjuk lain, yang dimana ia meminta Melissa untuk mengantarkannya ke rumah sakit jiwa tempat Ray dulu dirawat. Di sini Ace Ventura menyamar sebagai orang gila yang diantar oleh Melissa yang mengaku sebagai adiknya, hingga pada akhirnya Ace Ventura menemukan sebuah gudang arsip yang dimana ia diam-diam menyelinap masuk, yaitu untuk menemukan barang-barang Ray yang masih tersimpan di dalam rumah sakit jiwa. Lalu Ace Ventura menemukan barang-barang milik Ray dan akhirnya menemukan sebuah fakta menarik, yaitu terlihat ada berita yang termuat di sebuah koran bekas yang dimana di isi berita tersebut ada seorang pelancong wanita yang bernama Louise Ann Horn yang menghilang dan belum ditemukan. Akibat hal tersebut, di sini Ace Ventura kebingungan melihat hubungan antara Ray dan Louise. Ace Ventura yang masih terlihat kebingungan, dia diberikan sebuah fakta lagi dari temannya yang berada di kepolisian, yang dimana ia menemukan sebuah pucuk surat antara Roger dan Louise yang menandakan adanya hubungan di antara mereka. Dan tanpa sengaja, Ace Ventura melihat majalah yang berisi foto Ray yang diduduki oleh anjingnya, sehingga terlihat Ray sedang memakai wig. Di sini Ace Ventura menyadari kalau sebenarnya Louise adalah Ray, sedangkan yang membinasakan Roger adalah Louise. Namun bukannya senang, di sini Ace Ventura malah frustasi akibat dia pernah menerima kecupan manja dari Ray yang berubah menjadi Louise. Yang nyatanya Louise merupakan seorang laki-laki yang menyamar. Dan setelah membaik dari depresinya, di sini Ace Ventura mulai mengintai Louise, sehingga membawanya ke sebuah dermaga. Lalu, terlihat Snowflake dan Marino sedang ditawan dan dijaga oleh dua orang penjaga. Yang kemudian di sini Ace Ventura menyelinap secara diam-diam. Lalu, Ace Ventura berhasil melumpuhkan kedua penjaga tersebut. Di saat sedang ingin melepaskan Marino, tiba-tiba Louis datang dengan mengacungkan sebuah revolver. Di sini, ia mengancam Ace Ventura untuk segera menyerah. Lalu, Louis memanggil para pihak kepolisian yang merupakan bawahannya dan menuduh Ace Ventura sebagai pelaku dari semua ini. Sedangkan Ace Ventura yang mendapatkan kesempatan, akhirnya ia berhasil menjatuhkan senjata yang dipegang oleh Louis, sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Dan di saat mereka sedang baku hantam, para polisi sudah mengepung tempat tersebut yang dimana di sini Ace Ventura membeberkan semua bukti yang dia punya, bahwa sebenarnya Louis adalah Ray yang merupakan seorang pria, sedangkan motifnya sendiri merupakan balas dendam. Ray membinasakan Roger dikarenakan Roger mengetahui apa yang dilakukan oleh Ray. Lalu Ace Ventura menunjukkan satu bukti jelas lagi, yang dimana Ace Ventura membuka pakaian Ray satu persatu. Lalu, di sini Ace Ventura memperlihatkan bahwa titiknya masih menempel di badannya Ray yang sudah berubah menjadi seorang wanita. Sontak hal tersebut membuat para polisi ini muntah dan membersihkan mulut mereka. Mungkin dikarenakan mereka sudah mendapatkan kecupan manja dari Ray kali ya. Yang pada akhirnya, kasus tersebut terpecahkan, yang dimana Snowflake kembali menjadi maskot dari Miami Dolphins. Sedangkan Marino, dia kembali berlaga di kejuaraan Super Bowl. Sedangkan Ray sudah meringkuk dalam jeruji besi dan bagaimana dengan Ace Ventura? Ace Ventura sudah bahagia dengan Melissa yang sekarang sudah menjadi kekasihnya. Dan kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai detektif hewan yang sangat tidak punya akhlak lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.